Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang suamiku selalu pulang telat. Tercium bau parfum wanita lain di bajunya. Aku mulai curiga. Saat aku tahu itu parfum sahabatku sendiri, aku pun menangis. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Suamiku selalu pulang telat. Tercium bau parfum wanita lain di bajunya. Aku mulai curiga. Saat aku tahu itu parfum sahabatku sendiri, aku pun menangis. Ternyata malam itu, aku duduk di meja makan sendirian, memeriksa foto-foto yang berhasil aku ambil. Air mata mengalir tanpa henti saat aku menyadari bahwa semua yang kutakutkan selama ini mungkin benar. Tapi aku belum selesai. Aku harus memastikan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Tetapi aku tidak akan mundur sampai aku menemukan kebenaran. Aku memandangi buku catatanku yang kini penuh dengan catatan dan bukti kecil yang berhasil aku kumpulkan. Rasanya seperti aku sedang memecahkan teka-teki yang perlahan-lahan mulai terbuka. Aku menguatkan diri. Apapun hasil akhirnya, aku siap menghadapinya. Aku tidak akan lagi hidup dalam keraguan dan kebohongan. Jika Raka benar-benar telah mengkhianatiku, maka aku harus tahu. Dan jika tidak, aku juga harus mendengar penjelasan yang sesungguhnya dari mulutnya sendiri. Kebenaran ada di depan mataku. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya. Aku duduk dalam mobilku, beberapa meter dari kafe kecil itu. Tangan-tangan mencengkram setir dengan erat, gemetar karena emosi yang sulit kubendung. Dari balik jendela mobil, aku melihat Raka dan Rina duduk di sudut ruangan, tertawa bersama seperti sepasang teman lama yang sedang berbagi momen bahagia. Namun bagiku, pemandangan itu jauh dari sekedar kebahagiaan. Setiap senyum yang Raka berikan pada Rina adalah pukulan bagi hatiku. Seolah-olah dia telah lupa pada janji-janjinya, pada cinta yang dulu begitu hangat dia tunjukkan kepadaku. Aku berusaha untuk tetap rasional, mencoba mencari alasan yang masuk akal di kepalaku. Mungkin ini benar-benar hanya urusan pekerjaan, bisikku pada diriku sendiri. Tapi bagian dari diriku yang lain menolak percaya. Ada sesuatu yang salah, dan aku tahu itu jauh di lubuk hatiku. Aku mengeluarkan ponselku dan mengambil beberapa foto dari dalam mobil. Mencoba mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tetapi bahkan saat aku menekan tombol kamera, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tanganku gemetar dan aku harus menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa terus mengamati dari kejauhan. Jika aku ingin mendapatkan jawaban, aku harus menghadapi mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Namun, aku juga tidak ingin terus hidup dalam bayangan keraguan. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam kafe. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu dan merasakan hawa hangat ruangan itu langsung menyelimuti tubuhku.
Pandanganku langsung tertuju pada mereka duduk di meja yang agak terpencil. Raka tidak melihatku, terlalu sibuk bicara dengan Rina. Aku berhenti sejenak, mencoba mengatur nafas. Jantungku berdegup kencang, seperti genderang perang yang tak kunjung berhenti. Aku berjalan perlahan menuju meja mereka, berusaha agar langkahku tidak goyah. Ketika aku sudah cukup dekat, suara tawaku yang dipaksakan akhirnya membuat mereka menoleh. "Wah, ternyata kalian di sini," kataku dengan nada yang terdengar ringan. Meskipun ada kemarahan yang mendidih dalam diriku. Wajah Raka berubah pucat seketika. Dia berdiri dari kursinya, tampak canggung dan gugup. "Lila, kamu ngapain di sini?" "Aku kebetulan lewat," jawabku dengan senyum tipis. "Kupikir menarik sekali melihat kalian berduaan begitu santai di sini." Rina tampak gelisah. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Lila, ini kami cuma diskusi soal proyek yang sedang aku kerjakan." Aku memandang Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. "Proyek apa yang membutuhkan suasana kafe kecil seperti ini? Apa kalian sering melakukan diskusi seperti ini di luar jam kerja?" Raka mencoba mengambil alih. "Sayang, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma membantu Rina menyelesaikan sesuatu. Itu saja." "Bantu apa?" tanyaku dengan suara yang mulai meninggi. "Kamu bilang tadi kamu harus lembur, tapi di sini kamu malah duduk nyaman sambil tertawa-tawa." Suasana di sekitar kami mulai hening. Aku bisa merasakan pandangan orang-orang di kafe itu tertuju pada kami. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. "Lila, aku mohon kita bicara di rumah saja," kata Raka dengan suara memohon. Aku menggeleng menolak permintaannya. "Tidak, aku ingin mendengar sekarang apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara kalian." Rina terlihat semakin tidak nyaman. Dia berdiri dari kursinya dan berkata pelan, "Aku rasa lebih baik aku pergi." "Tunggu dulu," kataku, sambil menahan dirinya dengan tatapan tajam. "Kamu tidak kemana-mana sampai aku mendapatkan penjelasan. Karena jelas ini lebih dari sekedar pekerjaan biasa." Tatapan Raka seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Diamnya itu seperti pengakuan yang tidak terucapkan. Dan itu membuat dadaku semakin terasa sesak. Rinda akhirnya berkata, "Lila, aku tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Aku dan Raka tidak melakukan hal yang salah. Aku hanya meminta bantuan dia untuk sesuatu yang pribadi." "Pribadi?" tanyaku mencemooh. "Apa maksudnya dengan pribadi? Hal seperti apa yang tidak bisa kamu bicarakan dengan suamimu sendiri, tapi bisa kamu bicarakan dengan suamiku?" Rina tidak menjawab. Dia hanya menunduk, dan itu cukup bagiku untuk tahu bahwa apapun hubungan mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Aku keluar dari kafe itu dengan perasaan campur aduk. Kemarahan, kesedihan, dan rasa dikhianati yang begitu besar. Raka mengejarku, memegang tanganku, tetapi aku menepisnya. "Jangan sentuh aku," kataku dengan suara bergetar. "Aku sudah cukup, aku tidak butuh lagi penjelasan setengah hati darimu." "Sayang, tolong dengarkan aku," pintanya. "Aku bisa jelaskan semuanya." "Kalau begitu, jelaskan sekarang," teriakku, membuat beberapa orang di sekitar kita menoleh. Aku terdiam, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Dalam diamnya itu, aku menemukan jawaban yang selama ini kucari. Aku masuk ke dalam mobilku dan meninggalkannya berdiri di sana, sendirian.
Air mata mengalir tanpa henti sepanjang perjalanan pulang. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Aku duduk di dalam mobil, memegangi ponsel dengan tangan gemetar. Foto-foto yang kutangkap di kafe itu masih terbuka di layar. Dan meskipun tidak ada tindakan mesra yang mencolok antara Raka dan Rina, tatapan mereka sudah cukup membuatku merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarku. Ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang tidak bisa kuabaikan. Mereka tampak begitu nyaman, seperti dua orang yang telah lama berbagi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pertemanan biasa. Rina memandang Raka dengan senyum lembut yang aku tidak pernah melihatnya di hadapanku selama beberapa bulan terakhir. Oh Raka, wajahnya yang biasanya penuh dengan senyum manis untukku, kini terarah pada Rina dengan kehangatan yang lebih dari sekedar profesionalisme. Mereka saling bertukar pandang dengan intensitas yang terlalu intim untuk sekedar pertemuan kerja. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di mobil itu, membiarkan air mata mengalir begitu saja. Hatiku terasa hancur. Setiap tetes air mata yang jatuh seakan menghapus harapan-harapan yang dulu kumiliki tentang pernikahan ini. Aku sudah tahu jawabannya, meskipun aku masih enggan menerimanya. Mereka bukan hanya teman, mereka lebih dari itu. Dan aku hanya tersisa sebagai penonton dalam cerita yang tidak pernah kubuat. Aku menekan tombol kamera di ponsel, mengambil lebih banyak foto, meskipun hati ini menjerit untuk berhenti. Setiap gambar, setiap detik yang berlalu, semakin membuat semuanya terasa nyata. Tidak ada lagi yang bisa aku sangkal. Tidak ada lagi alasan yang bisa kuberikan untuk membela mereka. Aku tahu kebenaran yang pahit ini sudah terlalu jelas di depan mataku. Dengan berat hati aku menatap gambar-gambar itu satu persatu. Meskipun tidak ada pelukan atau ciuman, setiap gambar membawa cerita tersendiri. Cerita tentang pengkhianatan yang perlahan terungkap. Air mata yang terus mengalir membuat penglihatanku kabur, namun aku tidak bisa menghentikannya. Rasa sakit ini terlalu besar untuk disembunyikan, terlalu dalam untuk dipendam. Aku ingin berteriak, namun suara itu hanya terperangkap dalam tenggorokan. Tertahan oleh perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang bisa aku katakan? Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Raka, pria yang kupercayai sepenuhnya, yang telah bersumpah untuk selalu ada untukku, ternyata punya dunia lain di luar diriku. Dunia yang kusangka tidak akan pernah mengancam kebahagiaan kami, kini telah meruntuhkan semuanya. Aku tahu, aku harus menghadapi semuanya. Tapi, bagaimana caranya? Aku merasa begitu kecil, begitu rapuh di tengah kebohongan yang telah terjalin begitu lama. Ini bukan soal kepercayaan yang hancur. Ini soal perasaan yang pernah kuberikan sepenuh hati. Kini dihancurkan oleh kenyataan yang tak bisa lagi kusangkal. Aku kembali ke rumah dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara, hanya denting jam dinding yang terasa semakin menekan. Begitu aku memasuki rumah, aku langsung menuju kamar dan menutup pintu dengan keras. Aku tahu Raka pasti akan datang, mencoba mencari penjelasan, tapi aku tidak siap untuk mendengarnya. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ketukan di pintu kamar. Lila, suara Raka terdengar gemetar.
Bolehkah kita bicara? Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Tangan terlipat di dada, berusaha menenangkan diri. Ketika aku merasa cukup tenang, aku membuka pintu. Raka berdiri di sana, tampak cemas dan bingung. Sayang, aku tahu kamu pasti marah dan kecewa, tapi izinkan aku untuk menjelaskan semuanya. Aku menatapnya dengan tatapan yang kosong. Memandang wajahnya yang aku kenal begitu baik, namun kini terasa begitu asing. Jelaskan apa, Raka? Apakah ada penjelasan yang bisa membenarkan semua ini? Suaraku hampir pecah. Aku melihatnya. Aku tahu apa yang terjadi. Semua ini bukan hanya tentang pekerjaan atau proyek, ini tentang kalian berdua, kan? Raka terdiam sejenak. Mulutnya terbuka, seolah-olah hendak berbicara. Namun, tidak ada kata yang keluar. Itu saja sudah cukup bagiku untuk tahu apakah aku sudah mendapat jawaban yang kucari. Jadi kamu memang mencintainya, kan? Tanyaku. Kali ini suaraku lebih rendah, nyaris berbisik. Dia menunduk, menghela nafas berat. Lila, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini semua terjadi begitu saja. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku memotongnya, menahan emosi yang semakin memuncak. Kamu pikir kamu bisa menjelaskan ini dengan kata-kata? Semua ini tidak bisa dijelaskan begitu saja. Kalian berdua sudah terlalu dekat untuk disebut teman, Raka. Raka diam. Wajahnya semakin terlihat kusut. Aku bisa merasakan penyesalan yang dalam pada matanya. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Aku sudah melihat cukup banyak, cukup untuk tahu bahwa apa yang aku saksikan bukanlah kebetulan atau kesalahan sesaat. Ini adalah pilihan yang telah dia buat. Aku melangkah mundur, menjauh darinya. Jangan coba membenarkan semuanya. Aku sudah cukup melihat. Aku menunjukkan ponselku yang tergeletak di meja. Foto-foto yang kutangkap dengan hati yang hancur itu menjadi bukti nyata yang tak bisa dibantah lagi. Raka, aku ingin kamu pergi. Aku butuh waktu untuk sendiri. Dia hanya menatapku. Matanya penuh dengan penyesalan yang tak bisa mengubah apapun lagi. Lila, maafkan aku. Katanya pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Tapi, aku sudah tidak peduli lagi. Aku hanya mengangguk dan menutup pintu dengan keras. Menutup semua kata-kata yang ingin dia ucapkan. Segala rasa sakit yang menyesak di dadaku sudah terlalu besar untuk diterima. Kini, aku hanya ingin memulainya lagi. Meskipun aku tahu bahwa itu tidak akan mudah. Tapi aku tidak akan biarkan diriku terjebak dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Malam itu aku menunggu dengan gelisah, duduk di ruang tamu yang terasa sepi dan asing. Jantungku berdetak begitu cepat, seolah-olah bisa mendengar detakan itu mengisi seluruh ruangan. Aku memegang ponsel dengan tangan yang gemetar, memandangi foto-foto yang aku ambil tadi sore di kafe. Setiap gambar menggambarkan keakraban yang lebih dari sekedar teman antara Raka dan Rina. Setiap senyum, setiap tatapan seolah mengungkapkan sebuah kebenaran yang tak bisa lagi kusangkal. Aku tahu, aku tidak bisa menunda lebih lama. Malam ini, aku harus menghadapi semuanya.
Aku mendengar suara pintu dibuka. Raka baru saja pulang. Dengan perlahan, dia masuk ke rumah, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dia menatapku sejenak, mungkin bingung melihatku duduk di sana. Menunggu dengan mata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku bisa melihat keheranan di wajahnya, tetapi juga ada kegugupan. Aku tahu dia tahu apa yang akan datang. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku mengangkat ponselku dan menunjukkan foto-foto itu. Foto yang kuambil dari kejauhan di kafe tadi. Gambar mereka berdua tertawa bersama. Berbicara dengan cara yang sangat akrab. Terlalu akrab untuk hanya disebut sebagai teman. Wajah Raka berubah seketika, terkejut dan sedikit pucat. Namun dia cepat-cepat mencoba membela diri. "Apa ini, Raka?" Aku bertanya dengan suara yang hampir pecah. "Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Dia diam sejenak, seolah-olah mencoba merangkai kata-kata untuk mengelak. Tapi kemudian, dengan cepat dia berkata, "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, sayang. Kami hanya teman, benar-benar hanya teman." Suara itu terdengar begitu menyakitkan. Tapi ada sesuatu yang tak beres. Aku bisa merasakan kebohongan yang hampir tercium di udara. Begitu jelas. Teman? Apakah teman selalu bertemu diam-diam di kafe seperti itu? Apakah teman tertawa bersama dengan cara yang begitu intim? Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku bisa merasakan amarah mulai merasuki tubuhku. Dan aku tahu, aku sudah tidak bodoh lagi untuk mempercayai penjelasan itu. Teman, aku mengulangi kata itu dengan nada yang lebih tinggi. Teman tidak bertemu diam-diam seperti itu, Raka. Apalagi sering. Dan dengan intensitas yang begitu sering. Kamu pikir aku tidak bisa melihat apa yang terjadi? Raka tampak semakin cemas. Dan aku bisa melihat dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Tapi aku tahu, dia sudah terperangkap dalam kebohongan yang sangat rapuh. "Lila, kamu salah paham. Itu hanya rapat kantor. Rina dia hanya membantu aku dengan pekerjaan." Aku tertawa, meski itu lebih terdengar seperti suara sesak yang keluar dari tenggorokanku. Pekerjaan? Kamu pikir aku masih bisa mempercayai alasan itu setelah apa yang aku lihat? Setelah aku melihat kalian berdua begitu akrab, begitu dekat. Dia menghela nafas panjang, memijat pelipisnya, seolah mencoba mencari cara untuk meyakinkan aku lagi. "Lila, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu. Ini hanya kesalahpahaman." Kesalahpahaman? Seperti apa lagi kesalahpahaman ini? Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semakin terdengar kosong. Aku tahu dalam hatiku yang paling dalam bahwa ini bukan sekedar kesalahpahaman. Tidak mungkin semuanya hanya kebetulan. Rina sahabat lamanya yang tidak pernah sekalipun disebut dengan begitu sering sebelumnya, kini tiba-tiba muncul begitu besar dalam hidupnya. Dan aku yang awalnya mencoba untuk tidak curiga, kini tak bisa menepis kenyataan yang ada di depan mataku. "Jangan bohong, Raka." Aku berteriak, suaraku pecah. "Kamu sudah memilih dia, kan? Kamu sudah memilih dia daripada aku. Dan kamu pikir aku akan terus tinggal di sini, menunggu kamu kembali seperti tidak ada yang terjadi?" Raka terdiam. Wajahnya pucat. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bisa melihat matanya bahwa dia tahu semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa mengubah kenyataan ini. Aku melemparkan ponselku ke atas meja,
memalingkan wajah dari dirinya. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Raka. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Tiba-tiba, aku merasa dunia berputar lebih lambat. Setiap kata yang baru saja terucap seakan mengalir tanpa bisa dihentikan. Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur, menjauh darinya. Aku bisa merasakan hatiku yang hancur, seperti kaca yang berantakan. Apa yang terjadi dengan kami? Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Dia berdiri di sana, diam. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku tahu dia merasa bersalah. Tetapi itu tidak cukup lagi. Penyesalan tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Kehilangan segala kepercayaan yang pernah kumiliki kepadanya. Jadi apa selanjutnya, Raka? Tanyaku. Suaraku sekeras yang aku bisa. Apa yang bisa kamu katakan untuk membuatku percaya lagi? Namun dia hanya berdiri di sana diam. Aku tidak ingin mendengarkan lebih banyak kata-kata kosongnya. Aku sudah cukup sakit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi tinggal di sini bersama kebohongan yang terus menghantuiku. Aku berdiri di sana menatap Raka dengan tatapan yang tajam, seolah-olah aku berharap bisa menembus kebohongannya. Suasana di sekeliling kami semakin tegang. Udara di ruangan itu terasa semakin sesak. Wajahnya yang biasanya tampak penuh dengan ketenangan, kini penuh dengan kecemasan. Ia kehabisan akal. Aku tahu dia merasa terjebak, dan meskipun dia mencoba bertahan, aku bisa merasakan bahwa dia mulai menyadari bahwa waktu untuk berbohong telah habis. Aku sudah cukup mendengar alasan yang tidak masuk akal, Raka. Kataku dengan suara yang tegas. Meskipun di dalam dadaku bergolak emosi yang tak tertahankan. Sekarang katakan yang sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rima? Aku sudah tidak ingin lagi mendengar alasan-alasan bodohmu. Raka terdiam sejenak. Matanya mencari kata-kata yang sepertinya tidak ada lagi. Wajahnya semakin pucat, dan aku bisa melihat keputusasaannya yang semakin jelas. Dia mengalihkan pandangannya, tidak mampu menatapku lebih lama. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, suara rendahnya terdengar berat dan penuh penyesalan. Lila, aku minta maaf. Suaranya bergetar, namun dia tetap melanjutkan. Aku sudah berusaha untuk tidak menyakitimu, tapi ini sudah terjadi. Aku punya hubungan dengan Rina. Aku tidak bisa menahan nafas. Tubuhku terasa kaku, seolah-olah semua energi di tubuhku lenyap dalam sekejap. Rasanya aku ingin jatuh, tetapi aku berusaha keras untuk tetap berdiri. Kata-kata itu datang dengan sangat pelan, namun menghantamku dengan keras. Tidak ada yang bisa menyiapkan diriku untuk mendengarnya, meskipun aku sudah merasa ada yang salah. Kenyataan ini lebih menyakitkan daripada apapun yang aku bayangkan. Jadi kamu mengakui semuanya? Tanyaku mencoba menjaga ketenangan. Meskipun rasa sakit di dalam hatiku sudah tidak tertahankan lagi. Kamu mengkhianatiku dengan dia setelah semua yang kita lewati bersama, setelah semua yang kita bangun. Kenapa, Raka? Apa yang kurang dariku? Aku bisa melihat matanya yang berjuang menahan air mata. Namun, dia tetap berusaha berbicara, meski suaranya hampir tidak terdengar. Lila, aku hanya butuh seseorang yang mengerti pekerjaanku.
Rina, dia lebih memahami apa yang aku hadapi. Tekanan yang aku rasakan di kantor. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku merasa dia lebih bisa mengerti aku, lebih dekat. Kamu tahu, kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu sendiri, dan aku merasa sendirian. Alasan itu terdengar begitu konyol, begitu tidak masuk akal untuk sebuah pengkhianatan. Aku terdiam, mataku menatap kosong ke arahnya. Tak tahu harus berkata apa lagi. Jadi itu alasanmu, karena dia bisa mengerti pekerjaanmu. Itu sebabnya kamu menghancurkan segalanya. Kamu merusak kepercayaan kami, merusak hubungan kita yang sudah aku perjuangkan. Raka menunduk, tidak berani menatapku. Aku tahu ini semua salah Lila. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu terluka. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tertawa getir. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu menyesal. Menyesal setelah kamu sudah memilih dia. Setelah kamu sudah mengkhianatiku. Menyesal setelah segala hal yang kita bangun bersama hancur begitu saja. Itu tidak cukup, Raka. Penyesalan tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Raka mendekat, mencoba meraih tanganku. Tetapi aku mundur, menahan diri agar tidak terjatuh dalam pelukannya yang kini terasa begitu asing. Lila, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku bisa berubah, aku janji. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa sakit. Bagaimana kamu bisa bilang masih mencintaiku setelah semuanya? Bagaimana kamu bisa bilang begitu setelah memilih Rina? Setelah kamu membuat pilihan yang begitu jelas? Dia terdiam, dan aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya. Aku salah, Lila. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Dia terdiam. Aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya. Aku salah, Lila. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan amarah yang meluap, berusaha menahan hati yang kini terasa hancur. Kamu sudah merusak segalanya, Raka. Ini bukan soal memaafkan atau tidak. Ini soal apakah kita masih bisa kembali dari sini. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya padamu setelah semua ini. Raka tampak semakin putus asa. Tetapi aku sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Aku bisa merasakan ada bagian dari diriku yang sudah hilang, tertinggal dalam kenyataan pahit ini. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Tidak bisa lagi menutup luka yang semakin dalam. Raka, aku tidak bisa lagi terus hidup dengan rasa takut dan kecurigaan. Kataku, suaraku mulai pecah. Aku tidak bisa terus hidup di bayang-bayang hubungan yang rusak ini. Mungkin ini sudah saatnya kita berpisah. Dia terdiam. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Waktu seolah berhenti. Dan aku merasakan betapa beratnya keputusan ini. Tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Kami sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Setiap janji, setiap kata manis yang pernah terucapkan, kini hanya terasa seperti bayang-bayang kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Raka, kataku, perlahan mengucapkan kata-kata yang terasa begitu sulit. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus berada di sini bersama kebohongan ini. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk merapikan kepingan hati yang mulai kau hancurkan. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Namun aku tahu itu sudah tidak cukup. Penyesalan tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Aku akan pergi sekarang, Raka. Jangan coba untuk menghentikanku. Dengan itu,
Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat kebahagiaan kami. Meninggalkan segala kenangan yang kini terasa hanya sebagai mimpi buruk. Beberapa hari setelah aku membuat keputusan yang menyakitkan itu, aku merasa dunia seolah berputar lebih lambat. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seperti ada beban yang tak terlihat yang mengikatku. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah, mencari ketenangan di luar sana, untuk menjauh dari kenangan yang terus menghantui. Tetapi, meskipun aku jauh dari rumah, pikiranku tetap tertuju kepadanya, pada Raka. Hari itu, saat aku baru saja selesai makan siang, aku mendapat pesan darinya. Hanya satu kalimat, tapi itu cukup untuk membuat hatiku berdegup kencang. Lila, tolong dengarkan aku. Aku tahu apa yang akan datang. Raka ingin bicara. Aku sudah menduga. Mungkin dia merasa bersalah. Mungkin dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku pungkiri. Hatiku sudah terluka terlalu dalam. Kata-kata manis dan janji-janji tak berarti apa-apa lagi setelah apa yang terjadi. Namun aku tidak bisa menghindari rasa penasaran yang menggerogotiku. Aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang berat. Namun entah mengapa, ada sedikit rasa ingin tahu tentang bagaimana dia akan menghadapi semuanya. Ketika aku sampai di tempat yang dia tentukan, aku melihatnya berdiri di sana dengan wajah yang penuh penyesalan. Matanya tampak merah, seperti sudah banyak menangis. Tubuhnya tampak sedikit lebih kurus, dan ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Aku tidak berkata apa-apa, aku hanya menatapnya, mencoba menahan air mata yang sudah siap jatuh. Aku ingin menjadi kuat, aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku tidak akan terjatuh lagi ke dalam perangkap kebohongannya. Raka mendekat, langkahnya ragu, tetapi ketika dia berada di depanku, dia langsung merendahkan tubuhnya dan bersujud di hadapanku. Aku terkejut, tidak bisa menahan nafas yang terasa sesak. Aku melihatnya dengan tangan yang terentang ke lantai, dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Dia memohon kepadaku. Lila, tolong maafkan aku. Aku tahu aku sudah salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apa yang aku telah lakukan. Aku hanya tersesat dalam pikiranku sendiri. Rina bukan siapa-siapa. Kamu yang lebih penting bagiku. Aku ingin mengakhiri semuanya dengan dia. Aku janji aku akan berhenti dan fokus pada kita. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi suami yang seharusnya aku menjadi. Suara Raka bergetar, penuh dengan emosi. Aku bisa melihat betapa dalamnya rasa penyesalannya. Betapa kerasnya dia berjuang untuk mendapatkan pengampunan dariku. Namun, meskipun aku ingin sekali melepaskan segala rasa sakit yang kurasakan, meskipun aku ingin percaya bahwa dia benar-benar menyesal, ada satu hal yang tak bisa aku abaikan. Luka yang dia tinggalkan di hatiku terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Aku mundur selangkah, menghindari tatapan matanya yang penuh harap. Raka, aku mulai berbicara. Suaraku hampir tak terdengar. Aku tahu kamu menyesal. Aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu lagi? Bagaimana mungkin aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi? Kamu sudah mengkhianatiku dengan cara yang tidak bisa aku terima. Raka terdiam. Wajahnya semakin murung.
Dia mencoba mendekat, ingin memelukku. Tetapi aku menjauh, menahan diri. Aku sudah memberi kamu kepercayaan, Raka. Aku sudah memberi kamu hatiku, dan kamu menghancurkannya begitu saja. Kamu pergi dengan Rina. Kamu menyembunyikan semuanya dariku, dan aku harus menghadapi kenyataan pahit ini sendirian. Tanganku mengepal, berusaha menahan agar tidak menangis. Kamu minta maaf, tapi itu sudah terlambat. Kamu sudah memilihnya. Kamu sudah membuat keputusanmu. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan ini. Raka tampak sangat terpukul. Dia berdiri, tetapi tubuhnya terhuyung, seolah kekuatan yang biasa ada padanya sudah hilang. Lila, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, katanya dengan suara yang hampir patah. Aku tahu, aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku akan melakukan apapun untuk menunjukkan padamu bahwa aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Aku menatapnya dengan hati yang berat. Aku ingin sekali memaafkannya. Aku ingin sekali melupakan semuanya. Kembali ke masa-masa ketika hidup kami penuh kebahagiaan. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki begitu saja dengan kata-kata manis dan janji-janji kosong. Meskipun aku masih mencintainya, hatiku terlalu terluka untuk bisa menerima pengkhianatannya begitu saja. Raka, aku berkata pelan. Aku tidak bisa memberikanmu kesempatan kedua. Aku harus pergi. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa beban ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa takut dan kecurigaan. Aku ingin hidupku kembali utuh tanpa kebohongan. Raka jatuh berlutut di depanku. Air mata mengalir di wajahnya. Lila, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semuanya. Jika ada cara untuk memperbaikinya, aku akan lakukan apa saja. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Tidak ada cara untuk memperbaikinya, Raka. Maafkan aku, tapi aku harus pergi. Dengan itu, aku berbalik dan meninggalkannya di sana. Hatiku teriris. Tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku buat. Hari-hari setelah pertemuan dengan Raka semakin berat. Setiap kali aku memikirkan kembali apa yang terjadi, rasa sakit itu kembali datang. Seolah-olah luka yang baru saja kututupi terbuka lagi. Aku tahu tidak ada lagi yang bisa memperbaiki keadaan. Pernikahan kami yang dulu indah dan penuh cinta kini telah retak. Dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan yang tak bisa aku lupakan. Aku duduk di meja makan, menghadap dokumen-dokumen yang sudah aku siapkan. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Dan meskipun hatiku bergetar, aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Raka dan aku sudah terlalu jauh dari jalan yang pernah kami tempuh bersama. Ada kalanya cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Dengan hati yang penuh beban, aku menulis surat cerai itu. Kata-kata itu menari-nari di pikiranku. Namun tetap saja terasa begitu sulit untuk dituliskan. Setelah beberapa lama akhirnya aku menuliskan kalimat itu dengan tangan yang sedikit gemetar namun tegas. Saya mengajukan perceraian. Ketika aku memberikannya padanya malam itu, aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang langsung berubah. Raka terdiam. Matanya yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini dipenuhi keputusasaan. Dia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya memandangku dengan tatapan yang kosong. Seolah-olah mencoba mencari alasan untuk membatalkan semua ini. Atau mungkin berharap
aku akan menarik kembali permintaanku. Namun aku sudah tidak bisa lagi merubah keputusan itu. Raka akhirnya berbicara. Suaranya berat, seolah ada sesuatu yang tenggelam di dalam dirinya. Lila, tolong jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku bisa memperbaikinya. Aku minta maaf. Kamu tahu aku sangat mencintaimu. Kami bisa memperbaikinya. Kami bisa mulai lagi. Aku menatapnya. Dan dalam tatapanku itu ada rasa hancur yang mendalam. Tidak, Raka. Ini sudah terlalu jauh. Kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu juga menghancurkan kepercayaanku kepada sahabatku sendiri. Aku bisa melihat air matanya mulai jatuh. Wajahnya yang tampak kuat dan penuh percaya diri selama ini, kini terlihat rapuh. Seolah kehilangan segala yang berarti baginya. Lila, kamu tahu aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi ini, aku sangat mencintaimu. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Aku merasa sesak di dada. Kata-katanya, meskipun penuh penyesalan, terasa tidak lebih dari sekedar angin yang berlalu. Cinta saja tidak cukup, Raka. Kamu sudah memilih Rina. Kamu sudah memilih jalan ini. Dan aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayangmu dan dia. Dan yang lebih sakit, kamu menghancurkan kepercayaan yang aku berikan, baik kepadamu maupun pada sahabat yang seharusnya aku percayai. Kata-kataku itu seperti pedang yang menembus jantungnya. Raka terdiam, seolah tak ada lagi yang bisa dia katakan. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar tentang Rina. Ini tentang kami. Tentang pernikahan yang sudah tercemar dengan kebohongan yang tak termaafkan. Kami tidak hanya kehilangan cinta, kami juga kehilangan rasa hormat. Dan itu adalah hal yang lebih sulit untuk dipulihkan. Air mata terus mengalir di wajahnya. Aku tahu aku sudah salah, Lila, tapi aku tak akan berubah. Aku akan melakukan apapun untuk kita kembali bersama. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tetapi hatiku sudah terlalu keras untuk dipatahkan lagi. Perasaanku sudah terlalu terbuka untuk bisa kembali seperti dulu. Aku tahu Raka sangat mencintaiku. Tetapi cinta saja tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan dalam hidupku. Raka, kataku. Suaraku semakin serak. Kita sudah terlalu jauh dari itu. Aku sudah memaafkanmu. Tetapi, aku tidak bisa terus hidup dengan rasa takut, dengan perasaan selalu dicurangi. Aku butuh kebebasan. Aku butuh melanjutkan hidupku tanpa perasaan seperti ini. Aku berdiri dan memutar tubuhku untuk pergi. Tapi sebelum aku melangkah lebih jauh, aku mendengar suaranya lagi. Lila, tolong jangan pergi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah. Aku janji. Namun, kata-katanya semakin samar. Karena aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini lagi. Kami sudah selesai. Dan meskipun aku masih mencintainya, cinta itu tidak lagi cukup untuk menyelamatkan apa yang sudah hancur. Aku melangkah pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, tetapi kini hanya menyisakan luka dan kenangan yang tak bisa aku lepaskan. Di luar, malam semakin larut, dan aku merasa seperti terlepas dari belenggu yang mengikat hatiku selama ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, atau bagaimana aku bisa sembuh dari semua ini. Tetapi, satu hal yang pasti, ini adalah awal dari hidupku yang baru. Setelah perceraian yang mengubah hidupku, aku merasa seolah-olah dunia yang aku kenal sebelumnya telah hancur.
Setiap hari terasa seperti perjuangan, mencoba untuk mengumpulkan serpihan-serpihan hatiku yang terinjak-injak. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun perlahan aku mulai menyadari bahwa aku harus bergerak maju meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantuiku. Aku fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mengejar kembali hal-hal yang dulu aku tinggalkan karena terlalu fokus kepada Raka dan pernikahan kami. Aku kembali bekerja dengan sepenuh hati, memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang sempat renggang. Aku mencoba menemukan kebahagiaan yang pernah hilang. Setiap langkah terasa berat, namun ada satu hal yang selalu aku tanamkan dalam diriku. Aku tidak boleh menyerah pada kesedihan. Aku ingin hidup dengan cara yang baru. Namun, meskipun aku berusaha melupakan Raka, tidak mudah untuk menghapus kenangan yang telah begitu lama menghiasi hari-hariku. Ada malam-malam yang penuh kesepian, di mana aku terjaga dan memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Kenangan indah yang berubah menjadi kepedihan setiap memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Langkah maju selalu disertai dengan rasa kehilangan, tapi aku terus berjuang. Aku tahu aku harus melewati ini untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Adrian adalah seorang pengusaha sukses yang penuh perhatian. Kami bertemu di sebuah acara networking yang diadakan oleh teman-temanku. Dan sejak pertemuan pertama kami, dia sangat berbeda dari Raka. Adrian memiliki cara yang tenang dan bijaksana dalam berbicara, namun juga memiliki semangat yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Dia mendengarkan dengan sepenuh hati, memberiku rasa aman yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah beberapa bulan berkenalan, kami mulai lebih sering bertemu, dan aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Adrian tidak hanya mencintaiku, dia memberiku kepercayaan diri yang hilang sejak perpisahanku dengan Raka. Aku merasa diterima, dihargai, dan yang terpenting, aku merasa dicintai tanpa syarat. Dengan Adrian, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut dikhianati atau disakiti. Pernikahan kami direncanakan dalam waktu dekat. Setiap detail persiapan pernikahan itu terasa seperti sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan janji-janji indah. Aku tahu ini adalah langkah yang tepat, dan meskipun aku masih menyimpan kenangan tentang masa lalu, aku merasa siap untuk memulai perjalanan baru bersama Adrian. Seminggu sebelum hari pernikahanku, aku mendapat telepon yang tidak aku harapkan. Nomor yang tertera di layar ponselku adalah nomor yang sudah lama aku coba lupakan. Itu Raka. Dengan hati yang berat, aku mengangkat telepon itu. Lila, suara Raka terdengar serak, penuh dengan penyesalan. Aku tahu aku tidak berhak meminta ini, tapi aku harus berbicara denganmu. Aku tahu kamu akan menikah dengan Adrian, dan aku hanya ingin kamu tahu. Aku sadar Rina tidak sepertimu. Dia tidak bisa memahami aku seperti kamu dulu. Aku mohon berilah aku kesempatan kedua. Aku menyesal, sangat menyesal. Suara Raka itu menggetarkan hatiku, membuat dadaku terasa sesak. Ada sesuatu dalam suaranya yang menunjukkan betapa dalam rasa penyesalannya. Dan meskipun aku tidak ingin terjerat dalam permainan emosionalnya lagi, aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu meskipun aku sudah melangkah jauh dari masa lalu, ada bagian dari diriku yang masih terikat oleh kenangan tentang Raka. Aku terdiam beberapa saat, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Raka, sudah cukup.
Aku sudah memberi kamu kesempatan itu, dan kamu mengkhianatiku. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku, dan aku tidak bisa lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Dia terdiam, seolah mengerti bahwa ini adalah akhir dari semua yang pernah kami jalani bersama. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan selalu mencintaimu, Lila. Mendengar kata-kata itu, aku merasa perasaan yang campur aduk. Cinta itu, meskipun tidak ada lagi ruang di hati untuknya, tetap ada di sana. Tersisa sebagai kenangan yang tak bisa sepenuhnya lenyap. Namun, aku tidak bisa kembali. Tidak dengan Raka, tidak dengan siapapun dari masa lalu itu. Aku sudah memilih jalanku, Raka. Aku mencintai Adrian, dan aku akan menikah dengannya. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jawabku dengan suara tegas meskipun hatiku terasa sakit. Kami mengakhiri percakapan itu, dan aku duduk di tempat tidurku membiarkan perasaan itu datang dan pergi. Ada rasa lega yang datang setelah aku menegaskan pilihanku. Tetapi ada juga rasa sesal yang sulit untuk aku lepaskan. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti, ini adalah hidupku, dan aku berhak untuk bahagia. Saat aku memandang ke depan, aku melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Aku bersama Adrian yang memberi aku cinta dan rasa aman yang aku cari selama ini. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan. Aku tahu, meskipun aku pernah terluka, aku bisa sembuh dan mulai lagi. Dan meskipun perasaan itu akan selalu ada, kenangan tentang Raka, tentang masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan dan kekecewaan. Aku tahu hidupku yang baru ini adalah langkah yang benar. Aku akan melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan cinta yang lebih tulus dan lebih sejati. Saat Raka berdiri di hadapanku, wajahnya penuh dengan air mata. Aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada perasaan sakit, marah. Namun, di atas semua itu, ada satu hal yang lebih besar, kelegaan. Kelegaan karena akhirnya aku bisa mengambil keputusan dengan tegas, melepaskan semua beban yang selama ini mengikatku pada masa lalu. Aku menatapnya dengan tenang, meskipun ada getaran kecil di dalam hatiku yang mencoba menandakan kesedihan. Aku berusaha untuk tetap kuat. Raka, kataku, suaraku datar namun penuh makna. Kesempatan itu sudah aku berikan dulu sebelum kamu menghancurkan semuanya. Aku telah memilih jalan hidupku dan itu bukan bersamamu. Aku bisa melihat wajahnya terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Mata kami saling bertemu. Dan dalam pandangan itu, aku tahu dia mengerti bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Dia tidak bisa mengubah keputusan ini, dan aku tidak akan membiarkan diriku terjerat lagi dalam permainan emosional yang tak pernah berakhir. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku berdiri tegak, menatapnya sekali lagi dengan keyakinan yang lebih besar. Kamu sudah membuat pilihanmu, Raka. Sekarang, aku harus memilih jalan hidupku sendiri. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Dan dalam keheningan itu, aku bisa merasakan kebebasan yang mulai mengalir di dalam diriku. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah. Aku tidak perlu lagi mempertanyakan pilihanku, karena aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Seminggu kemudian, hari yang telah lama aku nantikan akhirnya tiba. Hari pernikahanku dengan Adrian.
Hari itu penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan harapan baru. Saat aku melangkah menuju altar, hatiku dipenuhi dengan rasa damai yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Adrian di sampingku adalah sosok yang memberiku cinta yang tulus. Dan kami siap memulai babak baru dalam hidup kami tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Namun saat aku berdiri di sana, di tengah kebahagiaan yang mengelilingiku, aku tidak bisa mengabaikan satu hal. Di kejauhan aku melihat Raka, dia berdiri sendiri dengan ekspresi penuh penyesalan. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Dia tidak berbicara, tidak mendekat, hanya berdiri di sana dengan wajah yang seolah menggambarkan betapa dalamnya rasa penyesalannya. Aku menatapnya sebentar, dan meskipun ada rasa pilu yang menggigit hatiku, aku tahu dengan pasti itu bukan lagi urusanku. Dia adalah bagian dari masa lalu, bagian dari kisah yang telah selesai. Aku telah memutuskan untuk melanjutkan hidupku, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak terhalang oleh pengkhianatan atau rasa sakit yang pernah ada. Adrian menggenggam tanganku dengan lembut, matanya penuh dengan kasih sayang yang tak terucapkan. Aku melihat masa depan kami penuh dengan harapan dan cinta, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Aku tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi mencari alasan untuk kembali pada hal yang sudah hancur. Pernikahan kami adalah simbol dari kebebasan, kekuatan, dan keberanian untuk memilih hidup yang lebih baik. Dengan Adrian aku tahu bahwa aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya karena cinta, tetapi karena kami saling menghargai, saling mendukung, dan saling menerima satu sama lain apa adanya. Dan itu adalah dasar yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah aku miliki sebelumnya. Aku melangkah maju dengan hati yang penuh dengan harapan baru. Kelegaan yang aku rasakan hari itu bukan hanya tentang melepaskan masa lalu, tetapi tentang membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Aku tahu perjalanan hidupku tidak selalu mulus, tetapi dengan Adrian di sisiku, aku merasa siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dan meskipun Raka berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan, aku tidak akan menoleh lagi, karena aku sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lepaskan lagi.